Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum meringan ke acara materi selanjutnya ya, kita absen terlebih dahulu. Anak-anak Bupati, Aditya Rahman, Aditya Fedi, Ahmad Zaki, Ahmad Zaini, Haikal, Alif, April, Dalat, Fardan, Iqbal, Maulana Yasin, Muhammad Tasrif, tadi Hafiz ada. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan mari kita doakan yang tidak berangkat kalau karena sakit dan semoga sembuh dan cepat bisa bergabung kembali, berangkat kembali sama kita di sini, dan yang bermalas-malasan semoga dihilangkan malasnya dan bisa bergabung kembali untuk meramaikan kelas ini. Untuk pertemuan kemarin kita sudah mencoba secara langsung memegang kerja bangku ya, berjanji, dan sudah ada yang melaksanakan kerja bangku berjanji, ada yang belum, dan ada yang sudah nyampe berjanji, ada yang baru sampai ke garis. Dan setelah saya lihat dan cermati, kebanyakan dalam berjanji itu masih banyak yang melenceng, banyak yang keluar jalur dari garis yang sudah kalian buat. Oke, kita lanjut ke materi ya, di bangku untuk penggunaan besi atau pisau. Nanti setelah ini selesai, nanti kita akan bekerja, kita mencoba kembali ke prakteknya. Pengerjaan besi, untuk besi, alat kerja bangku yang digunakan untuk memotong benda kerja dari logam seperti besi, baja, pipa, plat logam secara manual. Alat ini sering digunakan dalam pekerjaan fabrikasi logam, beda pengelasan, pekerjaan peralatan dan perbaikan, perawatan dan perbaikan. Sebelumnya silakan untuk buku bisa dibuka, bisa dicatat. Yang sudah saya jelaskan kemarin ya, itu alat kerja bangku yang digunakan untuk memotong benda kerja dari logam seperti benda kerja, munisi, baja, pipa, plat logam secara manual. Kalau benda besi bisa digunakan untuk seperti logam, besi, baja, pipa, dan plat logam secara manual. Nah, kalau dari kayu, ya, kan? Kalau dari kayu itu minim kemungkinan untuk menggergaji beban besi atau baja. Ya, kalau untuk pipa, kalau pipa yang pipa pralon mungkin dari kayu bisa. Ya, tapi kalau pipa yang pipa besi itu tidak bisa. Tetapi kalau bergaji besi dari bahan besi, baja, pipa, plastik, pralon maupun kayu masih bisa digunakan. Jadi
kita sebagai anak pengelasan tugas logam tentunya perlu tahu dan harus tahu ini yang dinamakan gergaji kayu, ini yang dinamakan gergaji besi, ini yang dinamakan gergaji khusus untuk triplek. Itu ada lagi. Arti ini sering digunakan dalam pekerjaan tugas logam, bagian pengelasan, pekerjaan perawatan perbaikan secara manual. Ya, dia secara manual yang menggunakan tenaga kita sendiri, bukan dengan menggunakan tenaga mesin atau listrik. Tinggal pencet jalan. Di bengkel juga ada gergaji yang berbentuk dengan bantuan mesin atau listrik yang berada di bengkel pemesinan ada. Jadi tinggal pencet aja, kalau listrik pencet jalan sendiri. Paling kita cuma juga mengendalikan dalam proses turun tangannya genggaman ini ya. Nanti ini bisa jalan sendiri. Tuh. Lanjut. Gambar gergaji besi ada yang gambar seperti ini. Ini seperti yang contoh. Besi terdiri dari rangka logam jelas mata gergaji tipis, mata gergaji. Ini yang dinamakan mata gergaji ya. Atau gereda, mata gereda, pakai di mana? Mata gereda di mana? Depan. Yang buat gereda ya. Tuh. Mata gereda. Rangka logam dengan mata gergaji tipis berdiri yang digunakan untuk memotong logam. Nih. Jangan lupa bergiginya ini itu ditaruh di bawah. Meskipun ditaruh ke atas, benda masuk ke sini, meskipun bisa, tapi kurang sesuai dengan SOP standar operasional. Taruh di bawah. Ada yang berbentuk seperti ini, ada yang cuma satu jalur doang. Bagian gergaji besi, bagian utama gergaji besi yang lain bingkai, frame, rangka utama yang menahan mata gergaji. Ini ya, frame, bingkai. Yang kedua, pegangan atau handle, tempat memegang gergaji agar nyaman saat digunakan. Pegangan mana? Yang ini ya. Ini pegangan atau handle. Kalau di mesin las, handle las sebenarnya gimana? Handle las atau stang las, pegang yang pegang. Itu kan buat kelas, itu handle las. Terus mata gergaji atau blade, bagian yang memiliki gigi untuk memotong logam. Ini ya yang kedua ya, yang buat gergaji. Ini mata gergaji. Terus mur, pengencang atau wing nut digunakan untuk mengencangkan mata gergaji. Ini ya. Jadi kalau kamu mau masang atau mau ganti, ini ya diturunin dulu, buka dulu, buka. Kalau sudah kendor baru bisa dilepas. Dan begitu pula memasang, kendori dulu, dipasang. Silakan arahkan mata gergajinya mau ke arah depan atau ke kita. Terus
pengait mata gergaji. Tempat memasang mata gergaji pada rangka pengait mana? Pengait ini ya, ini sama ini pengait. Jadi jangan lupa bila nanti kalian ada soal suruh tentukan bagian-bagian gergaji besi pada bagian utama, diantaranya ini bingkai frame, pegangan, mata gergaji, mur pengencang, dan pengait mata gergaji. Dan pengertiannya juga seperti ini. Intinya saja yang kalian ketahui, harus sama rangka utama yang mengenai gergaji. Syukur-syukur dengan pengertian ini kalian sudah bisa, atau intinya saja yang kalian ketahui. Lanjut. Fungsi gergaji besi antara lain yaitu untuk memotong batang besi, memotong pipa logam, memotong plat logam, memotong baut atau mur, memotong bahan logam kecil. Ya, ini diantaranya ini bisa semua. Memotong kayu juga bisa, tetapi secara standar copet itu tidak termasuk karena mempunyai alat sendiri, ya. Meskipun bisa. Kemarin yang sudah kita lakukan adalah memotong apa? Plat, ya, memotong plat. Ini platnya. Pokoknya yang berbahan besi atau baja ya itu bisa. Cara memasang mata gergaji. Cara memasang mata gergaji gimana? Longgarkan. Pertama longgarkan mur dulu ya, pengencangnya dilonggarkan. Terus pasang mata gergaji pada pengait rangka. Pastikan mata gergaji menghadap ke depan, ya, boleh, ke belakang juga boleh. Kencangkan kembali mur pengencang. Terus tujuannya agar gergaji memotong saat didorong ke depan. Saat didorong ke depan itu bila mata gergaji itu menghadap ke depan ya. Ini langkahnya kita kendorkan dulu. Kita kendorkan, kalau sudah kendor kiranya mata gergaji bisa dilepas. Lepas. Ganti, kita pasang lagi. Pasang ke pengait depan belakang, terus kita kencangkan. Usahakan yang kencang ya, jangan bergoyang kanan kiri ataupun kendor depan belakang. Yang kencang biar nanti ketika kita gunakan itu fokus ke titik, tidak bergoyang-goyang. Cara menggunakan gergaji besi. Langkah penggunaan gergaji: pasang benda kerja pada ragum. Ragum itu apa? Kejepit. Tapi bukan sekedar kejepit yang seperti tang kejepit ya. Ragum itu tanggem.
yang nempel paten di meja itu, ya itu namanya tandem atau ratu cakep. Pasang di situ, di titik. Kamu mau bekerja berdiri atau ya seperti ini. Ditandem yang kencang, pastikan kencang dan kendor ya. Kalau kendor nanti akibatnya akan bergeser. Terus tandai jangan dipotong pada benda kerja. Tandai jangan dipotong pada benda kerja. Jadi sebelum kalian proses berganti, silakan benda kerja kalian itu dibuat gambar terlebih dahulu. Job kalian dalam plak ini itu mau diapain? Dibentuk sesuai dengan gambar yang diperintahkan. Kalau sebatas potong, ya tinggal garis, terus diganti sampai potong. Itu ya, sesuai dengan perintah dari gambar kerjanya. Pertama dibikin garis terlebih dahulu biar untuk mempermudah proses pembagian. Terus pegang gergaji dengan kedua tangan. Dan kedua tangan, bukan berarti pegang dengan kedua tangan seperti ini. Bukan berarti seperti ini. Akan terasa nyaman itu bila depan belakang akuatannya lebih besar, terus kenyamanannya juga lebih nyaman yang seperti ini ketimbang di sini semua, di genggaman tangan semua. Meskipun bisa ya, tapi secara kenyamanan itu depan belakang. Letakkan mata gergaji pada garis potong. Pada garis potong. Setelah kalian garis, terus letakkan mata gergaji ini pada garis potong kalian. Ya. Jangan sudah digariskan di sini, kamu malah meletakkannya di sebelahnya. Dan terjadi akan tidak sesuai pada gambarnya. Ya. Jadi dia gariskan terlebih dahulu, baru langsung proses pemotongan jadi. Gerakan gergaji maju mundur secara teratur. Gerakan maju mundur secara teratur. Bukan berarti kalian gunakan dengan secara cepat. Ini secara teratur, bukan secara cepat. Yang sudah saya jelaskan kemarin, santai saja. Yang penting kalian lihat mata gergajinya menghadap kemana. Kalau menghadap ke kita kencangkan yang kita tarik, biar yang kemakan itu pada saat kita narik, kita dorongnya itu santai, lepas. Nariknya kita tarik dan tekan, karena posisi narik itu posisi yang memakan atau menggergaji. Ketika kita posisinya lepas atau dorong, itu tidak, jadi santai saja. Begitu pula kalau ketika mata gergajinya menghadap ke depan, seperti itu, posisi tekan dan dorong depan, posisi tariknya lepas. Berikan tekanan saat gergaji maju dan ringan saat mundur. Yang tadi ya, kita melihat dari posisi mata gergaji. Lanjutkan sampai benda kerja terpotong. Ini bila perintahnya sampai terpotong ya. Kalau yang akan kita buat nanti kan perintahnya tidak sampai terpotong. Jadi kita sampai garis selesai, dia sudah selesai. Pada awal menggergaji, posisi gergaji biasanya miring sekitar 30 derajat terhadap benda kerja. Kita akan mulai gergajinya dari contoh sini ya.
ini ya, contoh ini. Kita akan mulai bergantian dari sini atau dari sini. Kalau dari depan, nanti kita mulai kirian ke bawah, posisi 30 derajat. Tuh. Kalau dari sini, ya gini, ke atas. Tapi badan kita yang capek, karena untuk sebelum kakinya. Begitu pula dalam proses penggantian ini, ya, pedagang sekalian, coba lihat setelah kalian garis, sudah bikin garis ya. Alangkah baiknya, alangkah mudahnya dalam proses penggantian itu kalian seperti ini dalam posisi tiduran. Karena apa? Karena dalam proses penglihatan garis lebih kelihatan, lebih mudah ketimbang kalian dalam posisi berdiri seperti ini. Kita kan mata dari atas, mata berdiri dari atas, belum tentu garis ke bawahnya itu kalian lihat, ya enggak? Apalagi dengan menggunakan penggores ini. Garis dengan penggores ini itu minim kelihatan, minim terlihat, sehingga kalau kalian menggantinya seperti ini berdiri itu kelihatannya kurang. Yang akhirnya itu banyak yang melenceng, sudah penglihatannya kurang, kalian menggantinya terlalu cepat, yang seperti perangkat sudah tahunya melenceng dari garis. Tapi kalau kalian garis yang tiduran ini, garis itu akan terlihat. Jadi kalian bisa memperhatikan, bisa fokus ke titik garis tersebut. Ya Pak? Keselamatan kerja saat mengganti beberapa aturan keselamatan kerja. Kalau APT, gunakan sarung tangan kerja, atau sarung tangan yang putih itu kain, bukan sarung tangan yang mengelas, beda lagi. Dari bahannya saja sudah beda ya. Kalau pengelasan kan sarung tangannya agak kaku, jadi butuh yang lebih fleksibel, lebih lunak. Terus gunakan kacamata pelindung. Meskipun bergaji itu kelihatannya ringan, tapi pasti ada serbuk-serbuk yang meloncat. Ya. Pastikan mata bergaji terpasang kuat. Terus jangan memegang benda kerja dengan tangan, bersihkan serpihan logam setelah selesai. Yang keempat, maksudnya ketika kalian sudah menggaji, terus jangan menggunakan tangan secara langsung memegang benda kerja tersebut yang sudah digaji. Satu, bisa terjadi karena kena gesekan itu panas, ya, satu itu panas. Kedua, serbuk-serbuk itu masih tajam, kan masih banyak yang nempel, ya enggak? Masih nempel tersebut. Kalau kalian pegang langsung dengan tangan kosong, tentunya dengan tangan kosong, pasti akan ada yang lanjut. Ya. Kesimpulan,
Gergaji besi merupakan alat kerja bambu yang penting dalam teknik pengelasan untuk memotong logam secara manual dengan penggunaan yang benar dan memperhatikan keselamatan kerja. Hasil potongan akan lebih rapi, lurus, dan aman. Gergaji besi merupakan kerja bambu yang penting dalam teknik pengelasan. Karena dari pengelasan itu banyak benda kerja yang perlu kita potong, terutama insya Allah bagi kita yang besok nanti membuka usaha industri pengelasan, ya, pasti butuh gergaji besi ini, ya, gunanya untuk memotong bahan-bahan plat, holo, pipa secara manual. Apabila kita belum punya satu mesin potong, ya, baik itu mesin potong bentuk maupun mesin potong genggam tangan. Terus yang kedua, apabila kita proses pemotongan itu listriknya mati, ya enggak? Listriknya mati, secara otomatis kita membutuhkan alat-alat secara manual. Selagi itu bisa digunakan, gunakan secara manual. Yang ketiga, efisiensi waktu dan target kita tetap terpenuhi. Kalau kita mengandalkan sebuah mesin tutul jalan, listrik mati, ya udah fatal, semuanya akan terkendala, semuanya akan berhenti. Kalau kita tidak mau dengan menggunakan alternatif secara manual, ya, sampai sini paham? Terus untuk memotong logam secara manual dengan penggunaan yang benar dan memperhatikan keselamatan kerja, hasil potongan akan lebih rapi. Penggunaan yang benar, dari cara pasang mata gergajinya secara benar, menghadap ke depan belakang, terus pengunciannya, pengaitnya, terus pengunciannya secara benar, dengan cara kencang, tidak kendor, terus memperhatikan keselamatan kerja dari APD-nya, terus hasil potongan akan lebih rapi, lurus dan aman. Kita lihat garisnya, kita potong, kita tetap fokus pada garisnya, ya. Kalau kita fokus ke garis titik yang kena gergaji, maka akan menghasilkan garisan yang lurus dan aman. Karena diameter mata gergaji ini itu tipis. Jadi kalau kita benar, rapi, maka akan lurus hasilnya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Jelas ya? Jadi nanti ini silakan bisa pada kerjakan tugasnya. Ada yang lain? Lihat.
tugasnya seperti biasa. Itu kalian membakar itu lebih dahulu ya. Kalau menggergajikan itu tidak mungkin ya. Menggergaji itu tidak mungkin karena di sini tidak ada tanggal. Jadi hari ini tugasnya membuat gas terlebih dahulu. Plat ya, ini silakan kalian di garis. Katakanlah ini satu senti ya. Yang pertama di garis, berikan seperti ini ya. Dari bawah ke atas 1 cm, 1 cm, 1 cm semuanya, dan disisain 3 mili. Dikasih sisa 3 mili, 3 mili, 3 mili, 3 mili ya, paham? Terus yang dari bawah ke atas, pertama kalian dari sini ke sini itu setengahnya dulu ya, setengah dari sini. Selanjutnya baru 1 cm. Setelah 3 selesai
Oke, sudah sampai mana? Tadi grafiknya. Sudah selesai. Saya modal. Yang udah nanti dihubungkan, nanti saya bawa ke bengkel. Ini mau siapa? Garis kanan kiri ya. Kalau nanti ini dihubungkan semua, baik itu yang sudah digaris maupun yang belum, silahkan hubungkan semua. Nanti gampang dilakukan pertemuan berikutnya pada hari Rabu siang. Jalan terus dalam proses penggarisan dan yang sudah menggarisan kita lanjutkan ke proses pengendalian ya. Ini bisa dipegang. Baru ya ini baru lagi. Iya. Untuk sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kurang lebihnya saya akhiri pertemuan pagi pada siang hari ini. Kita akhiri dan sudah terlebih dahulu sudah mulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.